Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yaumatul Tibi SHMH, dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dalam kesempatan ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu advokatur. Advokatur diambil oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS 2, SKS dalam semester 6 ini. Adapun deskripsi mata kuliah advokatur yaitu mengkaji sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika, profesi advokat, profesi hukum, kode etik, dan lain-lain. Adapun capaian belajar lulusan atau CPL-nya, yang pertama adalah mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Mampu menguasai konsep teoritis dalam pengetahuan tertentu secara umum. 5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 6. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian secara khusus dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedelapan, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri. 9. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara kelompok. Adapun capaian mata kuliah adalah setelah mengikuti mata kuliah advokatur, mahasiswa memberikan pemahaman tentang peran, fungsi, dan kode etik advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Mahasiswa dibekali kemampuan praktis dalam advokasi, manajemen kepengacaraan, serta penanganan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun peradilan yang lain. Selain itu, mahasiswa dilatih keterampilan wawancara terhadap klien, pembuatan dokumen hukum, dan pengambilan keputusan hukum secara profesional dan etis, sehingga siap menjalankan profesi advokat secara kompeten dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah materi pembelajaran dalam advokatur. Materi pembelajaran dalam mata kuliah advokatur ini, yang pertama adalah membahas tentang sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Yang dua, membahas mengenai pekerjaan dan profesi advokat maupun profesi-profesi yang lain. 3. Membahas mengenai kaidah hukum dan kaidah sosial. 4. Membahas mengenai pengertian profesi hukum, bidang-bidang profesi hukum, profesionalisme hukum. 5. Membahas mengenai hakikat makna kode etik, kelemahan kode etik. Yang keenam, membahas mengenai etika profesi hukum. Yang ketujuh, membahas mengenai etika profesi advokat. 8. Dasar-dasar keadvokatan menjadi definisi dua lingkup advokat. 9. Sejarah dan dasar hukum advokat. 10. Pembahasan mengenai legal opinion dan legal due diligence. Yang 11, pembahasan mengenai teknik wawancara dengan klien. Yang 12, pembahasan mengenai praktek beracara. Berikutnya adalah metode pembelajaran, ada 3, yaitu dengan ceramah, dengan diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Dan perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka. Selanjutnya adalah sistem penilaian terhadap kegiatan perkuliahan advokatur ini.
Yang pertama adalah dinilai dari sisi keaktifan dengan persentase 25%, tugas persentase 25%, UTS 25%, dan ujian akhir semester 25%. Demikian pengantar mata kuliah profesi advokat ini atau advokatur. Selanjutnya mari kita simak praktek mengajar di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehat ya, dapat belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti menjadi amal hasanah fid dunya wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara sekalian, kita hari ini pertemuan yang ke-11 ya, kita untuk mata kuliah advokatur. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan anotasi atau catatan putusan Mahkamah Konstitusi ya terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan kita pada siang hari membawa berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Baik, kita lanjutkan terkait dengan pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat itu merupakan kewenangan dari organisasi advokat. Di Indonesia banyak sekali organisasi advokat sekarang ini. Organisasi advokat itu menjamur kayak jamur di musim hujan, di mana organisasi advokat ini mulai bermunculan, sehingga nyaris tidak terkendali. Setiap lembaga yang mengajukan diri sebagai organisasi advokat itu hampir semua mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ada organisasi advokat itu yang anggotanya cuma sedikit, jumlahnya puluhan, ada yang mencapai ratusan, bahkan ada yang ribuan, bahkan ada yang puluhan ribu. Apakah yang terjadi jika OA ini dibiarkan banyak atau luas? Itu yang terjadi adalah ya mempermudah advokat baru yang mau jadi pengacara, tapi juga sulit untuk mengawasi kualitas advokat. Sehingga akan muncul, kemungkinan besar itu akan muncul hal-hal kerugian-kerugian. Jadi bahkan pernah ada seseorang bergelar sarjana ekonomi jadi advokat. Padahal syaratnya tidak sarjana ekonomi, tapi harus sarjana berpendidikan tinggi hukum. Itu ya. Jadi kewenangan pengangkatan advokat ada di organisasi advokat. Tentu setelah melalui proses pengangkatannya mulai apa? Disyaratkan dalam undang-undang itu adalah di dalam undang-undang itu syaratnya harus berpendidikan tinggi hukum, bisa sarjana syariah, bisa sarjana hukum. Setelah lulus, terus apalagi tahapannya sebelum pengangkatan advokat itu adalah melakukan magang. Tetapi magang dalam hal ini, dalam undang-undang advokat ini tidak ditentukan sejak kapan mulai magang. Jadi magang itu dimulai dari kapan itu tidak diatur dalam undang-undang advokat, tetapi masing-masing organisasi advokat mengaturnya sendiri. Ada yang sudah magang di saat menjadi mahasiswa akhir misalnya. Ada yang setelah lulus ujian advokat, masing-masing organisasi mengaturnya sendiri. Itulah yang kita sebutkan tadi, bisa berkualitas dan tidak, itu dari situ juga. Tujuan magang adalah untuk mencari pengetahuan, pengalaman. Makanya penting, kenapa belajar magang ini penting. Walaupun untuk menjadi advokat, kemarin ada yang menggugat ya di Mahkamah Konstitusi agar magang itu tidak harus di tempat advokat. Boleh di kantor misalnya jadi legal pada sebuah perusahaan, itu dianggap magang. Terus kerja di kepolisian misalnya,
bisa dianggap magang. Tapi akhirnya ditolak juga oleh Mahkamah Konstitusi. Karena magang ini ya sesuai dengan aturannya dalam undang-undang advokat, ya magang di kantor advokat atau lembaga bantuan hukum. Itulah syaratnya harus magang. Setelah itu apa lagi? Sebelum diangkat harus mengikuti PA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Jadi sebelum kalian menjadi advokat harus belajar dulu di mana? Di organisasi advokat itu. Sekolah dulu, sekolah PA. Nah, setelah PKPA dinyatakan selesai, terus apa? Tahap berikutnya adalah ujian. Jadi untuk menjadi advokat itu harus ada ujian juga. Namanya ujian profesi advokat atau UPA, disingkat UPA. Di sana kalian diuji terkait dengan hukum acara, bagaimana membuat kuasa dan sebagainya. Kalau tidak lulus ya nggak bisa dilanjutkan. Setelah dinyatakan lulus, baru dia diangkat sebagai calon advokat. Dari sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi di sini ada pertanyaan terkait kewenangan pengangkatan advokat. Apakah sistem rekrutmen dan pendidikan profesi advokat saat ini sudah ideal? Apa yang perlu diperbaiki? Itu Bapak. Baik, pertanyaannya apakah sistem rekrutmen advokat sekarang ini sudah ideal? Ya, undang-undang sebenarnya, ruhnya itu menginginkan advokat itu single bar. Ada satu lembaga khusus yang menangani advokat dan hanya satu. Tapi faktanya tidak bisa disatukan. Karena banyak sekali advokat yang, organisasi advokat yang pecah-pecah gitu. Karena tidak tahu kenapa terjadi seperti itu. Ada Pradi pecah jadi 3, KAI pecah juga. Dan banyak bermunculan organisasi advokat yang lain. Ya kalau dikatakan ideal, idealnya ya untuk mempermudah mengontrol dan sebagainya itu ya harusnya ya single bar. Tapi untuk mengakomodasi begitu banyaknya lulusan hukum yang mau bekerja sebagai advokat, kalau hanya dibatasi satu organisasi juga kurang ideal. Karena tingkat persaingannya juga pasti akan tinggi. Begitu. Jadi kalau bicara ideal, saat ini kami menilai sudah ideal sebenarnya. Tapi yang diinginkan undang-undang adalah single bar yang undang-undang. Tapi secara umum prakteknya ternyata tidak bisa. Karena organisasi yang dibentuk awal saja, kayak Pradi itu, ya pecah jadi 3 sekarang faktanya. Itu menjadikan, akhirnya cita-cita single bar itu sulit untuk diwujudkan. Dari dulu sejarahnya, organisasi advokat seperti ini memang tidak pernah bersatu. Angel memang advokat itu untuk disatukan. Dari dulu sejak zaman Belanda itu organisasi advokat selalu pecah. Karena isinya memang apa? Ya memang orang-orang ahli hukum. Gitu ya. Orang-orang pintar semua bicara tentang hukum. Makanya mereka itu untuk dirangkul dalam satu wadah itu sulit gitu. Begitu ya. Baik, selanjutnya ada lagi sebelum saya lanjutkan. Cukup ya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah setelah tadi dinyatakan lulus ujian, setelah magang 2 tahun, ada surat keterangan sudah melakukan magang, advokat sebelum menjalankan profesinya harus bersumpah. Di mana sumpahnya? Di sidang pengadilan tinggi setempat. Jadi ada persidangan khusus yang intinya adalah mengambil sumpah calon advokat. Jadi calon advokat itu diambil sumpahnya sebelum menjalankan tugas. Dan nanti setelah menjalankan sumpah, advokat punya berita acara sumpah, disebut dengan BAS, berita acara sumpah. Dan itu pasti ditanyakan oleh pengadilan, karena memang syaratnya untuk sebelum menjalankan tugas, advokat harus bersumpah dulu. Kalau dia tidak punya sumpah, walaupun sudah diangkat oleh organisasi advokat, tidak punya berita acara sumpah, ya tidak boleh masuk ke pengadilan. Tidak boleh bersidang. Apakah banyak? Ya hati-hati. Ada advokat yang abal-abal misalnya. Itu juga patut diwaspadai, jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalian sebagai mahasiswa hukum harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau membutuhkan jasa pengacara, harus pengacara yang terverifikasi. Jangan pengacara abal. Dalam bahasa kerennya pokrol pernah dengar pokrol bambu. Tadi saya sempat ditunjukkan oleh satu kolega saya, teman sejawat itu terkait dengan ada dia dimintai oleh seseorang untuk mengambilkan akta cerai di pengadilan agama, PA berita. Dilihat kok curiga itu. Ternyata apa? Begitu ditanyakan ke petugasnya,
dinyatakan bahwa akta ini palsu ternyata. Jadi ada paniteranya tahun 2022 itu dokter siapa tadi ya. Nah di situ ditulis padahal tahun 2022 itu bukan itu panitera pengadilan agama. Dan dinyatakan akhirnya dilihat di situ adalah palsu. Nah ini makanya patut hati-hati. Jadi kalian sebagai mahasiswa hukum memberikan tugas kepada masyarakat, hati-hati cari pengacara yang benar. Kalau perlu kalian kasih referensi, kira-kira siapa yang pengacara yang benar-benar pengacara itu tidak tipu-tipu. Karena banyak seperti itu. Saya sudah menemui 2 kali ada akta palsu itu dan memang dipalsukan. Ya, itu dan akhirnya yang dirugikan siapa? Ya masyarakat. Sudah kadung keluar uang ternyata aktanya palsu. Hati-hati terhadap seperti ini. Jadi harus profesi advokat harus bersumpah dulu. Ini untuk memverifikasi bahwa mereka benar-benar seorang advokat. Pengadilan tinggi sebelum menerima advokat yang akan bersumpah diverifikasi dulu datanya, benar tidak ada lulusan perguruan tinggi ini, benar tidak ini surat keterangan SKCK-nya, benar tidak ini surat keterangan tidak pernah dihukumnya, benar tidak ini surat keterangan magangnya, diverifikasi. Setelah terverifikasi mereka diambil sumpah. Kalau berdomisili di Jawa Timur ya berarti bersumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Pengadilan Tinggi Surabaya. Baik, setelah menjadi seorang advokat, sekarang berubah statusnya. Yang tadinya masyarakat sipil biasa menjadi penegak hukum. Status advokat ini sama dengan polisi, sama dengan jaksa, sama dengan hakim. Itulah seorang advokat. Jadi kalian walaupun sendiri keren advokat itu, karena sama-sama sebagai penegak hukum. Terus jangan minder terhadap organisasi yang lain itu. Kalian harus berani tegak menjalankan profesi advokat sebagai profesi yang mulia atau officium nobile. Advokat berdasarkan undang-undang berstatus sebagai penegak hukum mandiri dan merdeka. Sehingga kalian Kalian ini tidak bisa ditekan oleh siapapun itu. Kalian mandiri untuk membela klien itu. Punya privilege sendiri, kalian tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu yang baik gitu. Makanya bekerja sebagai advokat ya harus profesional. Tidak boleh kalian apalagi sampai kejadian di mana ini di Surabaya kaitan dengan Ronald Tanur itu pengacaranya ikut jadi tersangka karena melakukan perbuatan tercela berupa suap. Tuh. Padahal penegak hukum ini adalah advokat ini termasuk dilindungi statusnya dari gugatan pidana maupun perdata. Selama membela klien itu dengan etikat yang baik. Banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya berujung pada masalah hukum bagi advokat. Berapa banyak sekali di di KPK banyak pengacara juga yang menjadi tersangka. Termasuk ingat kalian kasusnya Setia Novanto, pernah dengar? Nah, itu di situ pengacaranya itu juga jadi tersangka juga, ya. Menghalang-halangi penyidikan. Itu ya. Kalian harus bangga ketika jadi seorang pengacara. Walaupun pengacara sebagai penegak hukum mandiri itu ya tidak digaji oleh negara. Mencari pendapatan sendiri. Dari mana sumber pendapatannya? Ya dari klien. Tetapi statusnya itu adalah penegak hukum. Keren. Ya walaupun kalian nanti setelah lulus ya bolehlah mau jadi hakim, jaksa, pengacara, mau jadi polisi monggo. Itu semua mulia juga. Ya cuman dari sekian profesi itu tadi itu advokat yang paling simple prosesnya, tidak terlalu sulit. Karena kalau di jaksa polisi harus melalui proses ujian dan sebagainya, itu kan persaingannya berat begitu. Tapi kalau advokat, selama kalian memenuhi syarat bisa diangkat sebagai advokat. Paham ya? Baik. Selanjutnya, dari sini ada pertanyaan dengan status advokat? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya adalah penindakan. Advokat tidak boleh melanggar hukum, pasti. Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Advokat diberi imunitas. Jadi oleh undang-undang, advokat itu sebenarnya mendapat imunitas. Imunitas apa? Perlindungan hukum sebenarnya.
selama dia membela klien itu pada jalan yang benar, realnya yang benar. Tidak boleh terus seorang advokat itu ditersangkakan atau dijadikan tersangka ketika membela klien itu dengan etikat baik. Contoh, pernah ada seorang advokat yang dijadikan tersangka gara-gara menggugat kepolisian kalau nggak salah di Jawa Tengah kalau nggak salah itu. Dia digugat karena gara-gara apa? Melakukan gugatan di pengadilan untuk membela kliennya. Ya pada akhirnya ya dia harus dibebaskan karena secara aturan dia melakukan itu benar itu, tidak menghalang-halangi penyidikan. Kalau menghalangi penyidikan misalnya contoh kayak kasus Setia Novanto itu, terus ditabrak mobilnya ditabrak nih yang listrik, akhirnya benjol sak bakpol kepalanya. Nah itu kan bagian dari dia itu dianggap ini bagian dari menghalang-halangi penyidikan. Kasusnya Hasto, dia dianggap menghalangi penyidikan karena apa? Si Masiku itu, Harun Masiku diminta untuk lari lah, untuk itu. Gitu. Akhirnya kenakan pasal itu. Banyak pengacara yang akhirnya terlibat seperti itu. Kalian nanti jadi pengacara, janganlah kalian itu ikut arusnya klien. Apalagi diminta sampai pengacara nyuap misalnya. Harus diminta untuk nyuap penegak hukum yang lain, hakim dan sebagainya. Faktanya kan akhirnya dia yang kena. Kalau memang klien kita itu salah, apa yang harus dilakukan? Apa kalian akan membabi buta untuk membenarkan? Tidak boleh. Klienmu wis ngomong, saya nyuri pak. Ya jangan terus dibela mencari pembenaran. Ya sudah, kalau memang kamu nyuri, berarti kamu ada konsekuensi hukumnya. Nah tujuan advokat apa seharusnya adalah advokat itu untuk berperan supaya hak-hak tersangka itu terlindungi. Jangan sampai tersangka itu terus dilanggar haknya oleh penegak yang lain atau penyidik. Itulah gunanya advokat ketika mendampingi klien. Kalian mendampingi klien itu, kalian diberi imunitas itu. Baik, advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata, di dalam maupun di luar pengadilan selama beretikat baik. Kuncinya beretikat baik. Nah, kalian tidak beretikat baik, ya bisa jadi itu akan menjadi masalah bagi advokat. Tertarik untuk jadi advokat? Advokat itu ya, dibandingkan penegak hukum yang lain, itu dari segi, kalau kita bicara segi kesejahteraan, itu bisa melebihi profesi yang lain. Kalau sudah terkenal, ya, kalau sudah terkenal advokat itu pendapatannya luar biasa, seperti pengacara papan atas Hotman Paris, Masih Tompul atau yang lain itu. Itu sekali beracara miliaran. Makanya belajar itu penting. Berproses itu penting. Jadi advokat itu menarik. Sekali di lokal-lokal saja lah. Ya. Di lokal-lokal saja. Itu advokat itu lumayan pendapatannya. Misalnya pendampingan terhadap perceraian. Di sana ya satu kali pendampingan itu ya tidak lebih atau kurang ya di atas UMR lah pendapatannya. Kalau UMR di Blitar itu sekitar 2 jutaan sekian, 2 kalinya rata-rata ya sekitar 2 kali sampai 3 kalinya UMR. Itu kalau bisa dibayangkan jika kalian dalam 1 bulan punya 10 klien saja sudah bisa dibayangkan, sudah makmur gitu loh untuk di Blitar. Balik modal itu, makanya profesi yang menarik untuk ditekuni. Kalian bebas waktunya, tidak diikat, tidak harus ngantor dan sebagainya. Kamu punya kantor sendiri yang bisa memperkerjakan orang, bisa jadi juragan dalam waktu cepat, itu ya advokat. Itu nah menariknya advokat. Dan prosesnya tidak rumit. Yang penting kalian lulus sarjana hukum, kalian magang, lulus ujian, upah, sudah umurnya cukup ya, minimal 25 tahun. Jadi kalau sudah 25 tahun bisa dilanjut sumpah. Baik, ada pertanyaan dari sini? Cukup? Ya silakan. Jadi sejauh mana advokat dapat memberikan pembelaan kepada klien yang secara moral diketahui klien itu bermasalah? Sudah apa itu salah harusnya? Oh baik. Kita mengenal namanya asas praduga tidak bersalah.
seseorang walaupun mungkin kita pandang dia itu bersalah, tetapi tidak serta-merta kita bisa mengatakan dia itu sebagai orang yang salah sebelum ditetapkan oleh pengadilan atau diputuskan oleh pengadilan dia melakukan sebuah kesalahan atau tindak pidana misalnya. Itu. Nah, putusan itu tidak berhenti hanya pada pengadilan pertama. Masih ada bagaimana jika pengadilan pertama dianggap tidak cermat, pengadilan pertama dianggap melaksanakan tidak sesuai dengan hukum, bisa mengajukan banding. Di sana akan diperiksa lagi, ya apakah ini benar tidak pengadilan pertama dalam menerapkan hukum itu sudah sesuaikah sesuai dengan hukum acaranya misalnya. Ketika itu sudah sesuai ya berarti putusannya dianggap benar. Tapi jika melanggar hukum acara ya berarti tidak benar. Contoh, dalam kasus pidanaan atau dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, di sana kan ada hukum acara khusus untuk persidangan anak. Misalnya tempatnya harus tertutup, hakim tidak pakai toga, menghilangkan atribut. Nah, ketika itu dilanggar, misalnya hakim pakai toga dan sebagainya, yang terjadi adalah itu melanggar hukum. Sehingga apa? Putusannya bisa dianggap tidak bisa diterima. Bagaimana mengoreksinya? Ya, melakukan banding. Jika banding tidak terima, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Kalau ini masih lanjut dinyatakan benar, kasasi. Bagaimana putusan kasasi? Apakah setelah kasasi masih ada upaya lagi? Ada, namanya upaya luar biasa, yakni peninjauan kembali. Itu mekanismenya. Makanya kalian nanti jadi advokat ekonomi pengadilan pertama itu pengadilan negeri misalnya kalah atau tidak sesuai dengan harapan kalian, ada harapan namanya banding, ada kasasi sampai peninjauan kembali. Abangku banyak peristiwa itu, banyak organisasi bersengketa sampai peninjauan kembali dan akhirnya menang. Ada lagi? Cukup? Sudah bisa dipahami ya? Baik, mungkin itu ya pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga berguna ya untuk kalian nanti jika menjadi advokat. Baik, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama supaya membawa berkah bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.